beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda juga, "Man mata wa lam yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala an-nar." Al-Bukhari. Barang siapa yang dia mati dan dia dalam keadaan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka apa? Dakhalal jannah, maka baginya surga. Amin gitu dong. Ya Allah, lama banget nih. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka baginya surga. Amin ya Rabbi. Wa man mata yusyriku billahi syai'an. Tapi barang siapa yang dia mati dalam keadaan syirik, mensekutukan Allah, dakhalan nar, maka baginya adalah neraka. Dalam satu riwayat ada orang selamat 70 tahun dia dikenal ahlul ibadah. Banyak kebaikan-kebaikannya. Saking banyak kebaikannya, orang memastikan ini orang ini pasti surga ini, orang ini pasti surga ini. Tapi apa yang terjadi? Ini termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, satu hadis yang sangat mengerikan. Sahabat-sahabat Nabi pun yang sudah jelas dijamin masuk surga, tapi ketika Rasulullah sampaikan ini betul-betul gemetar, takut, bahkan sampai ada yang pingsan. Itu apa? Adanya seorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga. Semua memuji, ini saking banyak, ini pasti surga, ini pasti surga nih. Tetapi apa yang terjadi? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, dia tidak sadar dirusak hatinya, imannya, ibadahnya oleh syaitan. Dia tidak menyadari, dan naudzubillah min dzalik, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dan akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yang ngeri lagi termasuk ya, dia dikenal orang yang ahlul ibadah, tapi ibadahnya kurang landasannya ilmu yang benar, imannya juga nyampur-nyampur. Apa yang dilakukan? Ya, sebelum kematiannya, naudzubillah min dzalik, dia diuji dengan ujian yang sangat sebetulnya. Jika dia tawakal sandar kepada Allah, selamat. Tetapi kemudian apa? Dia mengikuti nafsunya, dia mengikuti pikirannya, kemudian sampai dia frustasi, akhirnya dia bunuh diri. Dan ini termasuk kesyirikan, dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Imam Malik mengatakan ketika beliau bermajelis ilmu, dalam majelis ilmunya kemudian ada seorang yang datang mengucapkan salam. Mungkin firasatnya beliau sudah sangat luar biasa. Salam pertama nggak dijawab, hanya dilihatin saja. Salam yang kedua pun dilihatin saja. Begitu salam yang ketiga dijawab. Ada apa? Tuan guru, ini saudara saya meninggal. Kiranya kami mohon Anda mensolatkan. Nggak biasanya biasanya Imam Malik baik, tapi pada saat itu Imam Malik bertanya, boleh tahu gimana kematian saudaramu itu? Dia mati dalam keadaan bunuh diri. Maka jawab Imam Malik apa? Maaf ya, saya tidak mensolatkan orang yang mati bunuh diri, karena orang yang mati bunuh diri itu adalah sama dengan syirik atau melakukan kesyirikan. Maka murid-muridnya, jamaah yang lain pun tidak mensolatkan. Sejak itu menjadi tegas sekali, orang yang mati bunuh diri adalah sama dengan syirik hukumnya. Dalam riwayat, dalam kitab Bulughul Maram, nanti jamaah sekalian kalau membaca itu juga demikian, atau dalam kitab hadis yang lain, bahwa sesungguhnya di zaman Rasul ada yang mati bunuh diri, Rasulullah tidak mensolatkan. Allah a'lam bishawab. Maka jamaah sekalian, bagaimana iman yang benar? Ternyata memang kaitannya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu
wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah orang yang benar-benar beriman. Itu yang gimana? Orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan adzulm, kezaliman. Adzulm di sini adalah asyirku. Penjelasannya, iman yang benar adalah iman yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Maka ketika kita memahami afdalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utamanya zikir yang sebenarnya mengingat Allah tuh selalu mengkaitkan dengan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Muhammad. Tapi sebelum dalam surat Muhammad, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu. Mohon maaf, dulu Bapak Ibu ketika istrinya panjenengan hamil, yang dibaca surat apa? Surat Yusuf ya. Biar apa? Biar ganteng. Baik. Kalau alasannya baca surat Yusuf biar anaknya ganteng. Terus saya tanya, kan ada itu surat Yunus, surat Hud, surat Ibrahim, bahkan surat Muhammad, surat yang ke-40 itu kok nggak dibaca itu? Sekarang ketika hamil baca surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Terus nanti anaknya? Ayo kita berpikir. Kalau mau mengikuti Nabi Yusuf, ya semuanya dong. Umur 7 tahun Nabi Yusuf dijeburin ke sumur. Iya kan? Umur 14 tahun atau 13 tahun dijual. Ya. Umur 21 tahun dipenjara karena fitnahnya. Jadi jangan lihat gantengnya saja dong, Pak. Nah, kenapa yang dibaca surat Muhammad? Padahal ada surat Muhammad, surat yang ke-47. Nah, berarti butuh pemahaman. Jadi jangan pakai otak adik-adik gitu. Jangan baca surat Yunus. Nanti anakmu kalau pas main ke pantai dimakan ikan paus. Nah, ini apa lagi nih? Nah, jadi Al-Quran itu ya dibaca seluruhnya berpahala, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, di dalam surat Muhammad surat yang ke-47 ayat yang ke-19 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nih, simpelnya Bapak Ibu, biar kita tidak jatuh dalam kesyirikan. Apa? Yakin seyakinnya Assalam, yang kasih keselamatan adalah Allah. Yakin seyakinnya Ar-Razzaq, yang kasih rezeki adalah Allah. Yakin seyakinnya Asy-Syafi', yang kasih kesembuhan, kesehatan adalah Allah. Yakin seyakinnya yang Maha sempurna, yang Maha alim, yang Maha berilmu, yang Maha bijak, yang memiliki surga, yang kasih pahala, yang kasih keselamatan, kebahagiaan adalah Allah. Ketika keyakinan ini betul-betul menghujam pada kalbu diri kita, berarti iman tauhid kita benar. Nggak perlu kita cari pujian sanjungan orang lain. Kenapa? Contohnya filosofi kopi. Sebelum pantun kopi, Pak. Ya. Filosofi kopi itu apa? Filosofi kopi itu apa, Pak? Bu. Filosofi kopi, kopi itu pahit. Dia tidak perlu memanis-maniskan diri. Hidup itu nggak usah perlu kepura-puraan. Kenapa? Yang kasih pahala Allah, yang punya surga Allah. Kenapa kita bergantung kepada manusia? Wong yang kasih rezeki, kasih keselamatan Allah. Makanya ini menjadi kunci. Orang ibadahnya kurang tapi keyakinannya, mohon maaf, banyak di kampung-kampung itu tidak terlalu banyak ngerti Quran, tidak banyak hadis ayat yang dihafal, tapi dia nggak mau ke dukun, dia nggak nyembah-nyembah kuburan, dia bergantungnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang ini lebih baik selamat
daripada mungkin dia hafal Quran misalkan, naudzubillah min dzalik, tapi dia ternyata masih percaya kepada dukun para tidak normal, bergantungnya tidak kepada Allah, yang dia pinta bukan Allah. Padahal Rasulullah tegas jelas menyatakan nasihatnya kepada sahabat Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan ditambahkan keterangan dengan penjelasan wa idza tawakkal fal tawakkal 'ala Allah. Kalau kalian minta kepada Allah, kalau kalian mohon kepada Allah, pun tentunya kalau bersandar pula hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, kunci kebaikan, kebahagiaan, keselamatan untuk menuju surganya Allah, wajib hidup kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum Islam. Hari ini di Indonesia ini banyak orang pinter neng keblinger mentafsirkan ayat. Bahkan ada ahli tafsir mengatakan, profesor doktor dia, katanya ahli tafsir, tapi dia yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Istri anak saya juga nggak pakai jilbab. Ini pendapat, pemahaman yang keliru, menyimpang dan sesat. Karena Allah menyatakan berjilbab itu jelas wajib. Wajibnya berhijab, berjilbab itu sama dengan halnya wajib sholat, wajib puasa, wajib haji, wajib zakat. Ya. Makanya mohon maaf nih bapak-bapak, panjenengan yang punya istri, punya anak, sudah balik, tidak berhijab, tidak berbusana muslimah, Anda biarkan, Anda berdosa. Ya, lihat surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ya, ayat 59, dan surat An-Nur ayat yang ke-31. Ya. Wajib kita sampaikan. Adapun kalau kita sudah ajarkan, kita sampaikan, anak belum mau, mantu belum mau, itu kembalinya hidayah kepada Allah. Tapi kita di hadapan Allah selesai. Tapi kalau kita membiarkan, hati-hati, kita kena dosanya juga ini Bapak Ibu jamaah sekalian ya. Jadi pendapat, pemahaman yang nggak benar ini harus kita tinggalkan. Mau nikahkan anak bingung, dia hitung-hitung, lihat, dia hitung-hitung pon paing pon wakih, legi dan seterusnya misalkan. Wah ini nggak cocok ini, ya. Padahal mohon maaf, kalau kita mau menikahkan anak Bapak Ibu, hari yang baik itu adalah kapan? Hari Sabtu atau hari Ahad, tanggal merah, ndak hujan, ndak macet, ndak banjir, dan habis gajian. Nah itu hari baik itu Pak. Baik apa? Baik mungkin tamu yang datang, tapi untuk rumah tangganya harmonis dan tidak, tergantung dibina nggak dengan tuntunan Nabi, ngikutin ajaran Nabi tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Makanya pendapat siapapun, seperti Imam Malik mengatakan ketika beliau ya memasuki Masjid Nabawi, kemudian disertai dibersamai dengan murid-muridnya, beliau mengatakan tidak ada ucapan ya yang harus diterima kecuali hadza sabr, hadzal qabr, ahlul qabr ada. Maksudnya apa? Sambil menunjuk kuburan Rasulullah. Tidak boleh kita mengambil pendapat siapapun ya, kecuali pendapatnya, kecuali nasihatnya, kecuali ucapan yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, atau ucapan seseorang yang tidak bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW. Ya. Contoh Pak, jangan pergi pada hari Senin. Ini nasihat yang boleh diikutin atau tidak Pak? Boleh. Kenapa? Karena hari Senin macet. Kalau alasannya macet boleh, mending hari yang lain. Tapi kalau